Ya, shalom, selamat malam semuanya, pria-pria yang luar biasa. Ya, kalau ada Alkitab bisa dibuka di dalam Mazmur pasal 23. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pria integritas, kita akan memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan, takkan kekurangan. Aku, dia membaringkan, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku, dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku, dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkat, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing, dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku, dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing ke
ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita sembah. Haleluya. Engkaulah gembala yang baik. Engkau satu-satunya Tuhan dan Rajaku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Engkaulah gembala yang baik. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tuhanku dan Rajaku, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Sebab Engkaulah gembala yang baik, yang menuntun kami, yang memberkati hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sembahkan. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu. Kaulah Bapa kami yang baik. Kaulah Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nanti Pak Dedi akan pimpin dalam doa menyerahkan. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kembali Tuhan kumpulkan kami Tuhan persatukan kami melalui pelatihan buku Kaum Pria Integritas jilid yang kedua ini Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, kaum pria wilayah 5, senantiasa Kau pakai lebih lagi untuk mempraktekkan apa yang kami sudah dapat untuk menjadi seorang pria integritas yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh terus menopang kami, bahkan Kau sediakan mentor-mentor kami yang Kau untuk melayani kami, termasuk sepanjang malam ini. Terima kasih untuk Pak Christian Sun dan juga Pak Thomas yang mensupport kami sehingga acara ini boleh berlangsung kembali termasuk sepanjang malam ini. Mari Tuhan, kami perlu pimpinan Engkau memberkati semua acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan memberkati juga sarana
Zoom yang kami pakai, komunikasi maupun sinyal yang ada, kiranya Tuhan memberkati semua dapat berfungsi baik, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu melalui firman dan renungan yang disampaikan melalui buku pelatihan pria integritas ini yang disampaikan oleh Pak Christian Sun. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, memberkati kami semua yang hadir, biarlah kami penuh sukacita dan kasih anugerah-Mu untuk menerima berkat melalui pelatihan buku ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Baik, Tuhan. terima Selamat kasih. malam semuanya. Selamat malam. Ya, puji Tuhan ya. Tadi Pak Dedi ada trouble sedikit, tapi sudah bisa tersambung. Ya, haleluya. Saya mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan Pak Dedi untuk menyemangati. Silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Thomas. Shalom dan selamat malam kaum pria integritas wilayah 5. Puji Tuhan, dan saya juga tadi mohon maaf agak telat masuk karena gangguan trouble di sinyal mungkin, dan saya akhirnya bisa bergabung ini karena semua kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk bapak-bapak yang luar biasa, kaum pria yang sampai saat ini antusias untuk mengikuti acara pelatihan buku pria integritas jilid kedua ini, dan tidak terasa malam ini kita akan memasukin bagian bab yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Christian Sun. Terima kasih untuk Pak Christian Sun yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk melayani kami. Terima kasih juga dengan Pak Thomas yang sudah meluangkan waktu, bahkan ketika ketemu beliau 2 minggu yang lalu saya sudah titip pesan, Pak mohon dibantu untuk host kami untuk acara ini, dan beliau bersedia. Terima kasih Pak ya semua atas kerelaan untuk melayani kami. Dan hanya saya sampaikan satu pesan, nanti setelah acara kita bersama kita akan doa, setelah doa nanti kita akan foto bareng bersama. Jadi nanti mohon bisa membuka HP-nya untuk kita sama-sama foto bersama untuk jadi dokumentasi untuk wilayah 5 dan juga untuk di KPD. Mungkin itu saja Pak Thomas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Ya, saya serahkan sepenuhnya ke Pak Chris Fiansun untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pak Thomas, terima kasih. Pak Dedi, terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir. Kembali kita berjumpa dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. 1 bulan yang lalu kita sudah memulai sesi pertama dari buku Berintegritas Jilid 2. Nah, malam hari ini kita masuk ke sesi kedua. Judulnya, temanya adalah Pembawa Jejaring, atau subjudulnya Naik Bersama. Sebelum itu kita mau baca dulu dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan perlahan-lahan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat yang ke-11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialakan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Nah, dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12, Saudara, di sini intisarinya adalah kita itu diminta secara keseluruhan ayat ini menasehatin kita agar kita berjuang itu tidak sendirian, melainkan kita harus membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa kita harus membangun hubungan dengan orang lain? Nah, malam hari ini kita sama-sama mau belajar bagaimana kita menjadi berintegritas yang bisa menjadi pembawa jejaring, atau bahasa Inggrisnya networking builder. Atau di situ subjudulnya ada naik bersama. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi dari pengkhotbah ini di ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, bagaimana malam hari ini kita belajar menjadi seorang pria integritas dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, Saudara, 1 hari 24 jam, Tuhan mau berdua itu lebih baik daripada seorang diri.
Nah, kita mau nanti ada beberapa inti-intinya yang kita mau belajar. Di situ dikatakan juga, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Maksudnya ketika berdua bersama-sama, tidak sendirian. Ayatnya ke-10, karena kalau kita sendirian, kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat, kalau berdua, yang seorang jatuh, teman yang satunya bisa mengangkat kita. Tetapi orang yang jatuh sendirian, itu tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, di Departemen Kaum Pria Nasional, ketika pemimpin-pemimpin kita membuat materi ini, saudara, di situ mereka ada 4 orang, yaitu ketua DKPN-nya, sekretaris DKPN, bendahara DKPN, dan pembina DKPN. Dalam hal ini, sekretaris umum kita Pak Diaspora. Nah, mereka berempat dibantu sama Pak Budi Setiawan dan ketua umum kita Pak Arif Mulki, membuat sesi naik bersama ini, mereka membangun jejaring berenam ini, bagaimana supaya Departemen Kaum Pria Nasional bisa bertambah baik, dalam arti kata di badan pengurus daerah masing-masing, kepemimpinannya tidak sendirian, tetapi harus membangun yang namanya tim, minimal berdua atau bertiga. Nah, karakteristik dari seorang pembawa jejaring yang baik itu ada 2 poin. Yang pertama adalah dia bukan solo worker, tetapi team worker. Suka bekerja bersama tim. Karakteristik yang pertama dari seorang pembawa jejaring yang baik adalah dia itu adalah sebuah team worker. Artinya dia itu suka bekerja bersama tim. Nah, pemimpin kita berenam, mereka meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka, mereka harus membangun sebuah teamwork yang bagus, suka bekerja sama, berenam menanamkan pemikiran-pemikiran mereka, supaya Departemen Kaum Pria Daerah yang ada di GSJ Indonesia bisa semakin bagus, semakin melengkapi. Oh, di India, Bunda Teresa atau Mother Teresa, saudara. Nah, saya terinspirasi sama Mother Teresa. Dia mengeluarkan sebuah pernyataan begini, saudara. Mother Teresa itu berkata, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Mother Teresa berkata, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan. Nah, perhatikan hal luar biasa. Nah, Bunda Teresa di tengah pelayanannya di India, saudara, yang begitu banyak penduduknya, paling banyak di dunia, Bunda Teresa nggak bisa melakukannya sendirian. Dia butuh tim. Karena Bunda Teresa nggak, mungkin ada yang nggak dia pikirkan, tapi timnya bisa pikirkan. Nah, bisa dibayangin pemikiran Mother Teresa sama timnya, saudara, ketika itu digabung bersama-sama akan menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa. Nah, kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kita yang full time ataupun kita yang memiliki usaha pekerjaan, Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12, kita tidak boleh bekerja sendirian. Tapi kita harus punya tim. Nah, saya termasuk salah satu pemimpin yang tadinya sering bekerja sendirian. Tapi apa yang saya alamin, saudara? Saya sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan dimulai di tahun 2012. Awal-awalnya saya bekerja sendirian. Sepertinya saya masih sanggup, mungkin karena baru, mungkin karena masih semangat, saudara. Akhirnya saya kerjakan semua. Sebagai ketuanya iya, sebagai sekretarisnya iya, sebagai bendaharanya iya. Buat camp pria pertama di Lubuk Linggau, buat 2 kali angkatan, akhirnya saya merasa letih, saudara. Dan juga tidak maksimal. Pria-pria yang ikut camp pria itu akhirnya balik lagi ke habitat lama mereka. Nah, akhirnya saya berdoa, ada mentor juga dari Pria Sejati Jakarta juga, minta saya bentuk tim. Nah, akhirnya saya bentuk tim 5 orang. Ketika kita bentuk tim 5 orang,
kami sudah ada job desk masing-masing. Nah, saya karena di mentor, saudara, sehingga saya bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik saya dalam berorganisasi. Perlahan demi perlahan, karena saya dipercayakan sebagai ketuanya, saya jalanin fungsi ketua saja. Kalau di bagian sekretaris, saya nggak mau ambil, itu tugas sekretaris. Di bagian bendahara, saya nggak mau ambil, itu tugas bendahara. Nah, dua orang ini melengkapi kami sebagai tim pujian dan tim doa. Nah, perlahan demi perlahan terjadi perbedaan. Di Camp Pria Lubuk Linggau angkatan ketiga, saudara, hasilnya jauh lebih bagus. Nah, dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, perhatikan saudara, kalau kita memiliki tim kita saling membangun satu sama lainnya, seperti Bunda Teresa katakan, saudara, itu akan menghasilkan pelayanan yang luar biasa. Usaha pekerjaan kita juga. Kita punya karyawan yang kita percayakan, kita punya karyawati yang kita percayakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kita nggak kerja sendirian. Saya bersyukur di usaha pekerjaan saya sekarang ada 2 orang yang membantu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, hasilnya jauh lebih baik. Nah, malam hari ini kita mau belajar, saudara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita itu harus memiliki terlebih dahulu yang namanya naiknya bersama. Nggak mungkin di kepemimpinan kita ketuanya aja yang menonjol, sekretarisnya enggak, bendaharanya enggak, tapi semuanya harus menonjol. Naiknya bersama-sama. Ada sebuah cerita, saudara. Suatu hari di dalam pelayanan kami di Camp Pria, ada seorang bapak, dia minta izin saya tidak bisa mengikuti 3 sesi. Nah, menurut peraturan, karena biasanya di Camp Pria itu, di sesi terakhir ada wisuda, syaratnya cuman boleh tidak mengikuti 2 sesi. Kalau tidak mengikuti 3 sesi, nggak bisa dikasih ijazahnya. Nah, saya nggak berani langsung ambil keputusan. Biasanya saya ambil langsung keputusan. Saya libatkan 4 teman saya, kami yang sebagai pemimpin di Camp Pria Sejati Lubuk Linggau ini. Nah, akhirnya 4 orang itu serentak, kompak, sepakat. Dia bilang, nggak bisa, karena dia 3 kali nggak ikut. Kita harus balikin ke aturan dari Jakarta. Nah, saya dengan berat hati, saya bilang, kami sudah putuskan, nah, Bapak nggak bisa menerima, karena Bapak 3 kali tidak ikut yang namanya sesi. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembawa jejaring ini adalah, pembangun jejaring ini adalah seorang yang suka membangun jejaring untuk kepentingan timnya. Nah, kita sama-sama introspeksi malam hari ini, kita harus jadi seorang pria pembangun jejaring yang sangat memikirkan tim kerja kita. Kita nggak boleh sendirian, saudara. Di pengkhotbah dikatakan tidak baik kalau kita sendirian. Nah, karakteristik yang pertama ini adalah kita itu bukan solo worker, tapi kita itu team worker. Suka bekerja bersama tim. Nah, baru-baru ini saudara di Kota Lubuk Linggau, mereka sepakat mempercayakan saya untuk mencari seorang hamba Tuhan, akan dibuat KKR, pasangan suami istri sekota Lubuk Linggau. Saya ada beban, saudara. Saya nggak mau sendirian. Karena kalau saya sendirian, hasilnya pasti tidak baik. Nah, awal-awalnya saya balik ke habitat saya. Saya hubungin sendiri, saya dengan enaknya tidak melibatkan teman-teman saya bilang, dia bilang, kalau di tanggal itu saya nggak bisa, pembicara ini bilang. Tapi kalau Bapak menyerahkan kepada saya akan tentukan tanggalnya. Ya udah Bapak atur saja. Nah, di tengah kesibukan saya, saudara, saya lupa kasih tahu tim saya. Tunggu, menunggu, akhirnya lewat sudah 1,5 bulan. Nah, saya ditanya sama tim saya, baru saya mawas diri, saudara. Saya cepat-cepat kumpulin mereka, saya minta maaf sama mereka. Nah, tadi baru ketemu, akhirnya di bulan Juni, tanggalnya akan ditentukan kemudian. Nah, bagaimana kita bisa jadi pria integritas, kapasitas kita itu mengalami peningkatan. Apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil, Tuhan mau kita bertumbuh semakin baik dalam mengikuti Tuhan,
Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita nggak boleh kerja sendirian. Kita harus memiliki teamwork yang kuat. Kita cari orang-orang yang sepaham, yang memiliki sudut pandang yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau di usaha pekerjaan, kita kumpulkan karyawan kita bicarakan bersama-sama usaha pekerjaan kita. Nah, saya terbiasa mulai beberapa minggu ini, karena keadaan toko plastik sekarang mengalami kenaikan 60-80%. Saya walaupun sebagai ownernya, saya nggak mau sendirian. Saya coba memiliki yang namanya tim. Saya libat istri saya libat 2 orang karyawan-karyawati ini, kami berempat membicarakan. Kira-kira harga ini kita mau jual berapa? Pasar menerimanya nanti gimana? 60-80%. Nah, di Pengkhotbah pasal 4 ini kuat sekali, saudara. Kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan tim kita, kerja yang kita lakukan semakin ringan dan menghasilkan hasil yang semakin baik. Saya tertampar sekali, saudara, ketika saya tadi mempersiapin untuk membawakan sesi naik bersama ini. Karena masa lalu saya dulu, saya solo worker, saudara. Saya sendirian, one man show. Nah, saya banyak berubah, puji Tuhan, dengan perubahan itu membawa sesuatu yang jelas dalam hidup saya. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan ajarin saya nggak bisa hidup sendirian. Saya nggak bisa bekerja sendirian. Saya nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan sendirian. Saya perlu orang lain. Nah, saya coba introspeksi, saudara. Banyak kekurangan-kekurangan dalam diri kita nggak sempurna, hanya Tuhan yang kita sembah yang sempurna. Justru di tengah kekurangan kita membuktikan bahwa kita butuh Tuhan. Saya banyak saya dapat dari segi aspek kehidupan saya, saudara, ketika saya membangun tim. Tim inilah yang Tuhan pakai untuk menegur saya apabila saya salah melangkah. Tim inilah yang dipakai Tuhan untuk menasehati saya. Nah, ketika saya mau ditegur, saya mau dinasehatin, nah mereka akhirnya melihat pemimpin menunjukkan sesuatu yang baik terlebih dahulu, sehingga orang yang dipimpin pun mau. Nah, kami udah koreksi Anda, nah Anda silakan koreksi kami. Saling mengkoreksi diri masing-masing. Ini nggak gampang, nggak semua pria integritas mau, saudara. Ada yang merasa hak privasinya nanti terlalu dicampur, terlalu dibicarakan, ini hak privasi saya. Kadang hubungan sama istri kita bicarakan sama orang lain, kita tabu sepertinya. Ya, tapi kalau kita bicarakan dengan tim kita, harapan kita supaya hubungan kita dengan istri yang tadinya renggang bisa lebih baik lagi. Hubungan dengan anak yang tadinya renggang bisa lebih baik lagi. Dalam mengikuti Tuhan juga, Tuhan mau kita lakukan apa? Kita bicarakan semua, saudara. Nah, jadi naik bersama ini sangat penting. Bagaimana kita mau menjadi seorang pembangun jejaring yang baik? Poin yang pertama adalah kita tidak boleh kerja sendirian. Tapi kita harus kerja tim. Suka bekerja bersama tim kita. Nah, yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi kita membiasakan diri kita bahwa kita ini bukan solo worker lagi, tapi team worker. Kita ini nggak suka bekerja sendirian, tapi kita suka bekerja bersama tim kita. Hasilnya pasti akan lebih baik Tuhan berikan dalam apapun yang kita lakukan. Saya merasakan sendiri, saudara. Nah, tadi saya punya tamu dari Jambi, sama-sama seorang pengusaha, sama-sama pengurus di Kempria. Dia dari gereja GBI Pelita di Jambi, saudara. Tadi diajak saya makan, kami makan. Nah, saya tanya ke dia, karena dia seorang pengusaha bakery yang cukup sukses. Usahanya di mana-mana, di Bangko, Sarolangun, Warabungo, Jambi, Palembang. Akhirnya sampai ke Jakarta pun ada. Saya tanya dia, Koko bisa ceritakan sedikit, Koko sebagai pengusaha Kristen, bagaimana usaha Koko? Dia mau ulang tahun nih usahanya, yang ke-41 tahun. Bisa berjalan sampai 41 tahun ini. Nah, tadi dia cerita kurang lebih setengah jam, saudara. Ditemukan, dia bangun tim work, tim kerja dia. Dia sebulan sekali kumpulin pemimpin-pemimpin mereka di seluruh kota yang ada cabang dari bakery dia ini.
Nah, saya buka aja nama bakery-nya Simon Bakery. Karena udah jadi berkat buat tubuh Kristus. Nah, dia cerita, saudara, kamu tahu nggak, Kris, kamu jangan lihat Koko bisa punya usaha yang begitu banyak. Koko bisa karena Koko taat dan setia pada apa yang Tuhan mau Koko lakukan. Tuhan kuat sekali bilang, kamu nggak mungkin memiliki usaha yang baik kalau kamu kerja sendirian. Dia percayakan kepada orang lain. Tidak sedikit dia mengalami kerugian karena yang namanya karyawan, karyawati manusia biasa, tapi dia bisa mengecilkan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang ditakutkan itu tidak terjadi. Saya tadi diberkatin, saudara. Nah, ketika saya diberkatin, saudara, saya menjadi seorang pria yang bisa menjadi pembangun jejaring. Saya punya mimpi, saudara, memiliki tim yang kuat sehingga pemikiran kami bisa lebih kuat, kami dalam melayani pekerjaan Tuhan bisa lebih kuat lagi, bisa lebih baik lagi. Nah, yang kedua, saudara, dia seorang yang suka naik bersama. Nah, seorang pemimpin, saudara, yang Tuhan mau di tema naik bersama ini adalah dia memikirkan timnya. Kalau tim ini berhasil, dia nggak mau naik sendirian. Tapi dia mau yang lain yang ada di tim ini naik juga. Nah, saya ada teman, saudara, teman saya itu suatu hari menerima penghargaan dari sinode tempat dia melayani pekerjaan Tuhan. Nah, dia diundang untuk menerima piagam itu. Nah, tapi dia minta izin sama ketua sinodenya, dia bilang gini, Pak, bisa nggak Pak? Kenapa gereja Tuhan yang saya layanin bisa bertumbuh dengan baik? Saya punya teamwork. Alangkah tidak bagusnya kalau menerima piagam ini saya sendiri. Boleh nggak ketika menerima piagam, teamwork saya 2 orang. Kami bertiga maju bersama-sama. Jadi bukan nama saya aja yang disebut, tapi nanti nama mereka juga. Oh, ketua sinodenya bilang, wah ini nih yang saya tunggu ini. Saya berdoa terus sama Tuhan supaya sinode kita memiliki pemimpin-pemimpin yang mempunyai pemikiran seperti ini. Pemimpin-pemimpin yang tidak mau naik sendiri, tapi mau naik bersama. Terkadang kita pemimpin takut kalau naik bersama nanti khotbahnya dia bisa lebih bagus dari saya, pelayanannya dia bisa lebih bagus dari saya. Itu bukan bagian kita, saudara, itu bagian Tuhan yang kita sembah saja. Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai hak itu. Biarlah kita sebagai umatnya, sebagai jemaat Tuhan yang taat dan setia, kita lakukan aja bagian kita. Nah, saya berubah 180 derajat, saudara, dalam melayani pekerjaan Tuhan ketika saya mendengar cerita ini. Nah, saya yang tadinya berpikir saya yang bisa lebih bagus, kalau kasih dia nanti pasti hasilnya nggak bagus, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak mau lagi melakukan dosa itu. Nah, perlahan demi perlahan, saudara, walaupun belum sempurna, karena selama kita dipercayakan oleh Tuhan, diberi napas kehidupan, kita butuh Tuhan setiap saat. Tapi ketika saya memiliki keinginan, saya bilang, tim pelayanan saya di gereja maupun di PGI Kota Lubuk Linggau, saya nggak mau menonjol sendiri. Nah, ini tidak gampang, saudara. Terkadang komunikasi di kota yang berbeda, nah itu yang membuat kita agak sulit untuk membangun hubungan supaya kita bisa naik bersama di tengah kesibukan kita masing-masing. Nah, di DKPD juga saya, Pak Thomas, Pak Matius ada hadir malam hari ini, dan pembinanya sekretaris daerah kita, Pendeta Yefta, tadi saya belum lihat. Nah, saya akuin Pak Thomas, Pak Matius, bahwa kita agak kurang sering ketemu. Karena saya tinggal di Lubuk Linggau, Pak Thomas di Bandar Jaya, Pak Matius di Bengkulu. Nah, Pak Yefta di Cecar. Nah, setelah nanti pertemuan kita malam hari ini, nanti saya minta Pak Thomas sebagai Sekretaris Departemen Kaum Pria Daerah, BPD Sumbaksel, bisa membuat Pak Thomas jadwal supaya sebulan sekali kita ketemu lah. Apa kita mau bicarakan, oke, hari ini kita buat Zoominar di wilayah 5 Kota Palembang. Kehadirannya sekian, disampaikan oleh saya, hasilnya apa. Nah, kita coba bicarakan supaya
pelayanan kita dalam memuliakan nama Tuhan bisa bertambah lebih baik. Nah, memang di tengah kesibukan kita nggak gampang. Saya punya usaha, Pak Thomas gembala sidang juga. Nah, tapi terkadang kami jarang ketemu. Padahal sekarang kan sudah ada Zoom, sudah ada video call, seharusnya bisa. Nah, nanti Pak Thomas coba kita pikirkan bersama-sama, Pak Matius juga, karena di kepengurusan DKPD, BPD Sumbaksel ini masih kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang cukup panjang. Kalau kita bekerja sama, kita naik bersama-sama, saya sangat percaya banyak kaum pria di BPD Sumbaksel akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena pemimpinnya berusaha naik bersama-sama terlebih dahulu. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia seorang yang suka naik bersama. Karakteristik yang kedua ini, kita nggak boleh memiliki ego yang tinggi. Kalau dibandingkan ego seorang pria dan seorang wanita, ego pria lebih tinggi. Kadang kita mau kita yang lebih menonjol. Kalau bisa ada acara, orang itu fokusnya ke saya, bukan ke tim saya. Nah, itu yang harus kita hindarin. Kedagingan kita benar-benar harus serahin kepada Tuhan. Kita matikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya belajar, saudara, saya membayangin kalau memiliki tim yang baik, kita akan membangun hubungan yang sangat baik. Di tengah kelebihan kita, kita salurkan masing-masing. Di tengah kekurangan kita nasehatin satu sama lainnya. Supaya apa yang ditulis di Pengkhotbah pasal 4 ayat 9-12 terjadi dalam pelayanan kita. Dalam usaha pekerjaan kita, dalam kita membangun hubungan dengan istri kita, dalam kita membangun hubungan dengan anak-anak kita. Tadi saya tanya istri sama anak-anak saya, senang nggak kalau papa sebagai pemimpin keluarga tidak mengambil keputusan langsung, tapi keputusannya diambil bersama-sama. Senang, Pak. Berarti kita akan jadi pria yang diberkati Tuhan, memiliki sukacita yang mendalam, memiliki damai sejahtera yang luar biasa, kasih karunia yang dari Tuhan selalu turun dalam hidup kita, ketika kita menjadi seorang pria yang suka naik bersama. Kita nggak boleh menonjolkan diri kita sendiri. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Terkadang ada pemikiran ke situ, saudara. Cepat-cepat saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertemuan kita malam hari ini sangat penting, saudara. Kenapa sangat penting? Sudahkah kita sebagai pria integritas, kita memiliki sebuah paradigma yang sangat mulia. Paradigmanya adalah saya nggak mau menjadi pria integritas yang suka naik sendiri. Enggak, saya mau jadi seorang pria integritas yang suka naiknya bersama-sama dengan orang lain. Dengan tim kita, saudara. Nah, baru-baru ini ada sebuah gereja di Jakarta namanya Kerinduan Ministry. Digembalain seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Gideon Simanjuntak. Nah, sebelum Pak Gideon Simanjuntak ini buat Kerinduan Ministry, dia itu ikut di sebuah gereja besar Tiberias Indonesia. Tapi ketika dorongan Tuhan kuat sekali, dia buat Kerinduan Ministry. Nah, gereja ini menjadi sorotan, saudara, karena belum 1 tahun, jemaatnya sudah begitu banyak. Ada yang kontra, katanya diambil jemaat lain. Nah, kita nggak lihat ke sana. Nah, saya coba telusurin seorang pendeta Gideon Simanjuntak, ternyata dia punya tim yang solid. Salah satunya adalah istrinya, seorang model Indonesia namanya Amanda Jevania. Amanda Jevania pun sekarang khotbahnya bagus karena dimentor sama suaminya. Nah, tim-tim di mereka ini saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi di Kerinduan Ministry, Pak Gideon Simanjuntak menghindarin bahwa Kerinduan Ministry ini identik sama saya. Enggak, tanpa istri saya, tanpa hamba-hamba Tuhan yang lain, kami nggak mungkin ditambah-tambahkan Tuhan dalam jumlah jemaat. Berarti ada sisi positif yang sangat luar biasa malam hari ini adalah ketika kita mau naik bersama, saudara, percayalah, pekerjaan kita akan lebih baik, melayani pekerjaan Tuhan akan lebih baik, dalam segala aspek kehidupan kita akan lebih baik. Kenapa? Karena kita mau buang ego kita jauh-jauh. Kita sadar tanpa Tuhan yang menuntun kita, tanpa Tuhan yang menyertai kita, tanpa Tuhan yang menolong kita, saya tidak akan mampu.
semakin tidak mampu kalau saya tidak punya tim kerja yang baik. Nah, ini dua karakteristik dari seorang berintegritas menjadi pembangun jejaring yang baik. Yang pertama, dia bukan solo worker tetapi team worker. Dalam arti kata suka bekerja bersama tim. Yang kedua, dia seorang yang suka naik bersama. Nah, saya lanjut ke poin berikutnya. Kalau tadi kita bicarakan dua karakteristik si pembangun jejaring, nah kita mau loncat ini saudara. Kita mau belajar ada dua modal utama seorang pembangun jejaring. Nah di buku Pria Integritas Jilid 2, saya saranin bapak-bapak memiliki buku ini karena di situ dibahas tuntas. Saya nggak mungkin nyampein di pertemuan Zoom malam hari ini karena cukup panjang. Saya ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, ada dua modal utama seorang pembangun jejaring. Yang pertama, saudara, harus memiliki keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Nah, yang pertama modal utama seorang pria integritas yang bisa menjadi pembangun jejaring yang baik dalam dia menjalani kehidupan dia, saudara, yang pertama adalah dia harus memiliki keterampilan terlebih dahulu yang namanya interpersonal. Sebulan yang lalu kita belajar infrapersonal, kita harus yakin sama diri kita sendiri. Nah, malam hari ini kita belajar interpersonal. Interpersonal itu adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi pembangun jejaring yang baik buat tubuh Kristus di kota kita kalau kita tidak punya keterampilan interpersonal. Saya sebenarnya harus diakui, saudara, saya cukup lemah dalam membangun hubungan dengan orang lain. Karena saya orangnya introvert. Temperamen saya pun seorang yang cermat. Tapi Tuhan yang kita sembah sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tadinya saya ragu-ragu dalam melayani pekerjaan Tuhan karena ada kekurangan ini. Tapi di tengah keraguan saya, ketika saya serius menjalankan semuanya, saya sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan tuntunan Tuhan luar biasa. Saya bisa jadi orang yang tidak introvert lagi. Saya bisa jadi orang yang membangun hubungan dengan orang lain dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, tapi saya belajar mengandalkan kekuatan dari Tuhan supaya saya bisa menghilangkan kekurangan demi kekurangan itu. Nah, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki keterampilan interpersonal ini akan jadi sebuah modal berharga dalam diri kita kaum pria integritas, saudara, karena ketika kita bisa membangun hubungan dengan orang lain, kita tidak akan kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu memang adaptasi ketika kita pindah ke kota lain, kita pindah dari pekerjaan lama kita ke pekerjaan yang baru, rekan-rekan pelayanan kita juga diganti baru. Itu tidak masalah, karena kita punya keterampilan interpersonal yang baik. Dimanapun Tuhan tempatin kita, saya harus bisa membangun hubungan dengan orang lain dengan baik. Nah ini tidak gampang Bapak-Bapak. Semakin sulit kalau kita tidak mau praktekkan dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita berusaha membangun hubungan dengan orang lain, kita akan merasakan, kita akan bisa naik bersama-sama. Saya punya pelanggan, saudara. Pelanggan saya ini pernah tersinggung sama saya, sehingga kurang lebih 4 bulan dia tidak belanja sama saya. Dia bukan seiman sama kita, tapi di tengah dia meninggalkan saya, cari toko yang lain, saya coba tetap bangun hubungan. Pagi-pagi saya WA, apa kabar Pak? Gimana usahanya, rame ya? Dia nggak pernah balas, saudara. Karena dia mungkin masih tersinggung sama saya. Tapi saya tidak patah semangat. Saya terus kirim, saudara. Nah, di tengah kemarin, Lebaran, saya telepon dia, Pak, maaf Pak ya, bisa mampir ke toko Pak? Ada apa kok? Ada sedikit titipan lah, jangan dinilai berapa uangnya, tapi ada titipan, makanan dan minuman. Oh, dia datang saudara. Ketika dia datang, dia peluk saya. Dia bilang, saya minta maaf loh.
saya emosi, saya tersinggung sama kamu, saya nggak belanja di kamu lagi, tapi kamu tetap setiap pagi kirim ke saya. Apa kabar Pak? Usaha gimana? Akhirnya saya perlahan demi perlahan saya gengsi tadinya. Saya mulai luntur gengsi saya. Amin. Nah, kalau kita mau membangun hubungan, saudara, kita nggak boleh lihat orang itu aku nggak suka. Orang yang kita cari kita bangun hubungan dengan orang yang kita suka aja. Nggak bisa, saudara. Saya banyak belajar justru di tengah kekristenan itu adalah seberapa seberapa serius kita belajar dalam mengikuti Tuhan supaya kita bisa membangun hubungan dengan orang yang tidak kita sukai. Bukan sama orang yang tidak kita sukai saja, saudara. Orang yang membenci kita sekalipun, kita tetap lakukan tugas kita yang Tuhan perintahkan buat kita. Tetap menyapa dia. Tetap mau bangun hubungan dengan dia. Kita panggil dia, dia buang muka. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia belum bisa memaafin kita. Tapi kita sudah nggak ada lagi dendam sama dia. Kita udah lepasi pengampunan yang sangat dalam. Nah, saya belajar, saudara, Bapak itu sekarang dia belanja lagi sama saya. Nah, karena orangnya sensi sekali, saudara. Saya belajar Tuhan ngajarin saya ketika saya berkomunikasi dengan dia. Suara saya ceplas-ceplos. Tuhan tolong Tuhan, supaya saya bisa mengerim sedemikian rupa. Nah, hikmat dari Tuhan. Akhirnya ketika saya berkomunikasi dengan pelanggan saya ini, orangnya yang sensinya sangat luar biasa, saudara, saya lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Nah, supaya saya tidak salah, saya tidak membuat dia tersinggung. Bukan cuma sama saya aja, semua pengusaha yang sama-sama seperti saya usahanya, dia pernah tersinggung semua, saudara. Yaitu urusan dia lah. Kita berdoa aja supaya iman yang dia imanin Tuhan yang sembah, dan bisa mengubah sensi dia yang berlebihan. Nah, tanpa terasa, saudara, kalau kita memiliki keterampilan interpersonal, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain, ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita hilangkan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, jemaatnya, sebagai muridnya, bahwa kita harus jadi berkat buat orang lain. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain, saudara? Kalau keterampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain kita nggak bagus. Nah, kita belajar bersama-sama, nggak yang namanya temperamen, nggak ada yang dominan, nggak ada yang intim, nggak ada yang stabil, nggak ada yang cermat. Baik semua, saudara. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin hadirin pertemuan ibadah, kita rajin bersaat teduh, supaya dengan ketaatan kita dalam mengikuti Tuhan, apa yang kita impikan, kita bisa jadi seorang pria integritas yang memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Nah, puji Tuhan, saudara. Saya di bulan 9, saudara, saya diminta ada sebuah perusahaan untuk ibadah minggu mereka, tapi setelah ibadah minggu, mereka minta saya nggak pulang terlebih dahulu, karena di hari Seninnya dia mau saya memotivasi mereka. Temanya dari mereka. Saya tanya, kok perusahaan ini pilih saya? Ternyata dia bilang ketika Bapak kami undang mengisi Natal kami di tahun 2025 kemarin, itu kan kami istilahnya streaming ya, live streaming. Nah, jadi pemimpin pusat kami yang di Jakarta melihat di bulan September dia datang ke perusahaan ini, dia mau kalau bisa Bapak ini yang datang, kita coba sama-sama bersama, kita mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui mulut bibir hamba-hambamu ini, sehingga kita bisa memiliki perusahaan yang bisa lebih baik. Ini perusahaan batu bara, saudara. Nah, saya bingung juga, entah kenapa ketika di khotbah Natal itu saya singgung. Saya singgung bahwa perusahaan batu bara ini berhasil bukan cuma karena komisaris utamanya yang hebat, bukan cuma manajernya yang hebat, tapi semua yang kerja di sini luar biasa semua. Sehingga perusahaan batu bara ini diberi angka A oleh pemerintah setempat.
Nah, mereka termotivasi, saudara, dalam hidup ini. Terkadang kita nggak terpikirkan, tapi ketika kita taat setia dalam mengikuti Tuhan, Tuhan buat kita bisa memikirkan itu semua. Nah, puji Tuhan, saudara, ada satu sisi yang saya ambil positifnya adalah saya mau berusaha supaya kemampuan interpersonal ini saya bisa pertahankan dengan sebaik-baiknya. Nggak gampang buang ego kita. Nggak gampang orang caci kita, kita ampunin. Nggak gampang orang remehin kita, kita ampunin. Nggak gampang, saudara. Kadang hati kita mau marah sepertinya. Tapi kita harus ingat, kita itu diminta Tuhan harus memiliki keterampilan interpersonal, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, modal yang pertama tadi memiliki keterampilan interpersonal, kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua, yang terakhir, saudara, selalu siap menjadi mitra yang baik. Mitra itu rekan. Nah, bagaimana di modal yang kedua, seorang berintegritas yang bisa menjadi pembangun jejaring yang baik adalah selalu siap menjadi mitra yang baik. Saya ukur dari ukuran pelayanan saya saja, saudara. Terkadang ketika suasana hati saya baik, ketika usaha pekerjaan saya baik, hubungan dengan istri baik, hubungan dengan anak-anak baik, hubungan dengan tim baik, dengan teman-teman kelompok keluarga Allah baik, saya bisa, saudara, menjadi mitra yang baik buat orang lain. Tapi ketika saya mengalami sesuatu yang tidak baik, tidak sedikit saya lakukan kesalahan. Sepertinya ketika dia mau berkomunikasi, saya tidak mendengar dengan empati. Kenapa? Karena saya ada persoalan yang lain yang saya pikirkan. Saya cari jawabannya, saya berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya saya temuin jawaban. Jawabannya adalah ketika kita fokus kepada sesuatu yang sedang kita hadapi, itulah yang harus kita utamakan. Masalah-masalah yang lain, biarlah nanti saja. Ketika fokus ini dulu sudah selesai, nah kita boleh minta pertolongan Tuhan. Oh, aku belum selesai masalah ini. Gimana ya Tuhan ya? Tapi masalah yang tadi sudah selesai. Kita nggak boleh, saudara, menumpuk-numpuk persoalan itu. Karena Tuhan mau kita harus selalu menjadi mitra yang baik buat orang lain. Saya 7 hari yang lalu, saudara, usaha pekerjaan kami banyak pesanan. Nah, akhirnya saya salah kasih barang. Dia tinggal 7 jam dari tempat saya. Kenapa sejauh itu dia belanja? Karena kebetulan di tempat dia barang yang dicari habis. Nah, dia coba cari, temannya kasih nomor saya. Saya ada barang itu. Dia minta barang itu karena di tengah kesibukan, karyawati kami salah naikin ke mobil. Wah, dia marah-marah, saudara. Kok kamu nggak cek lagi? Saya butuh UHT itu. Sekarang MBG di daerah kami setiap hari tanya UHT. Puji Tuhan kamu bisa kasih saya 25 dus. Tapi salah merek. Saya kaget, saudara. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya nggak marahin karyawati saya. Saya minta maaf, bukan salah karyawati, tapi salah saya. Kedepannya saya akan lebih perhatikan. Bapak cari mobil, 7 jam dari Bapak suruh bawa itu, ongkosnya saya yang tanggung. Ah, nggak usah kok, kamu sudah untung sedikit. Kamu kasih saya harga murah. Enggak, Pak. Saya belajar, Pak. Agama yang saya anut, saya belajar. Saya harus menjadi mitra yang baik buat orang lain. Ya, kalau itu kemauan kamu, ya udah. Dengan senang hati, saya akan cari mobil. Cari, saudara. Nah, saya nggak tanya harga mobilnya berapa. Karena jaraknya 7 jam. Kayak Lubuk Linggau, Palembang. Lumayan, saudara, saya harus bayar. Tapi itu harga yang harus saya bayar, saudara. Karena kelalaian karyawati saya, itu kelalaian saya. Saya nggak bisa jadi pemimpin yang baik buat dia. Nggak ada alasan waktu itu toko rame.
Harusnya serami apapun toko saya harus bawa nota, saya harus cek di mobil langganan, benar nggak barang yang dimasukin. Karena karyawati ini baru 2 bulan bekerja sama saya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita coba mau belajar bersama-sama. Kita harus jadi seorang pria integritas yang selalu siap menjadi mitra yang baik. Ketika itu saya lakukan, saudara. Dia tahan loh jarak 7 jam. Nah, UHT ini semakin lama, semakin sulit pengadaannya. Akhirnya saya coba cari solusi, saya tawarin merek yang salah kirim itu. Saya bilang, Pak, saya titip aja 1 dus, Bapak coba tawarin ke MBG di kota Bapak. Kalau mereka enggak mau, ya sudah suruh bayar aja yang sudah dipakai 1 kotak. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Kenapa harus begitu kok? Karena gini Pak, kalau Bapak tergantung kepada satu merek, merek itu langka nanti Pak. Nah, UHT ini ada 5 merek, saya kasih lah sedus. Bapak nanti atur aja, transfer aja. Nah, supaya Bapak bisa pasarin. Supaya usaha Bapak ketika orang cari UHT, Bapak tidak pernah kekurangan. Selalu ready stock. Wah, dia terima kasih, saudara. Dia bilang, kok aku makasih kok dikirimin mitra kayak Koko. Aku semakin bersemangat dalam menjalankan usaha pekerjaan saya. Saya bilang, Pak, saya mempunyai pemikiran seperti itu. Mentor saya yang mengajarin, Pak. Saya dulu nggak kepikiran. Tapi mentor saya, di mana saya banyak bantu dia, seorang distributor, nah akhirnya diajarin kepada saya. Aku kirim ya barang baru, kirim. Kalau tadinya jangan, nanti nggak laku. Kita jangan pikirkan dulu, laku nggak laku, dalam pelayanan pun kita jangan pikirkan dulu, berhasil nggak berhasil, tapi kita harus jadi mitra yang baik terlebih dahulu. Ketika kita seorang pria integritas, kita jadi mitra yang baik, baik dalam usaha pekerjaan maupun dalam pelayanan memuliakan nama Tuhan, percayalah saudara, Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Nah, terima kasih Bapak-Bapak, saya tidak memperpanjang. Saya sangat menyaranin Bapak-Bapak bisa menghubungin Bendahara, Departemen Komprian Nasional, Pak Didi juga sudah hubungin, ada beberapa nanti yang mau pesan. Di buku ini lebih lengkap Bapak-Bapak. Di buku ini lebih enak belajarnya. Karena di Zoom saya menyampaikan inti-intinya saja. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya punya koko kandung, saudara. Dia seorang sarjana teknik kimia, lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, kami keturunan introvert semua. Nah, dia sekarang kepala produksi minyak goreng Bimoli Indonesia. Sudah tinggi jabatannya, tapi dia bukan seorang pembangun jejaring yang baik. Koko saya seorang introvert, dia bekerja sendirian terus. Walaupun orangnya baik, tapi dia tidak bisa jadi mitra yang baik. Sewaktu hari, PT Bimoli Indonesia membuka cabang di negara Vietnam, saudara. Nah, Koko saya dipercayakan untuk memotivasi tim produksi minyak goreng di Vietnam nanti. Dia berangkat ke sana. Ketika dia berangkat, 3 hari dia teriak di kamarnya. Koko saya Katolik, saudara. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kok aku di negara orang lain, aku bisa membangun jejaring dengan baik. Di perusahaan aku sendiri di Pluit, aku sekian lama udah bekerja. Produksinya bagus, tapi aku nggak bisa menyenangin orang lain. Aku mau berubah pulang ke Indonesia nanti. Aku mau menjadi pembangun jejaring yang baik. Nah, dia telepon saya. Dia bilang, saya dengar kamu udah pelayanan. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang pembangun jejaring yang baik? Bisa jadi berkat buat orang lain. Ketika Koko saya tanya saya belum mengalami, saudara. Jadi saya jawab, Koko maaf, aku belum bisa jawab. Aku bisa aja membohongin kamu. Tapi aku nggak bisa bohongin Tuhan Yesus Kristus. Nanti setelah aku bisa jadi pembangun jejaring yang baik, aku akan secepatnya telepon Koko. Karena kekristenan Katolik
itu akan terjadi ketika kita sudah mengalami. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kita sudah mengalami, saudara, itu akan kuat, itu powerful. Tapi kalau kita belum mengalami, cuma teori-teori saja, capek mendengarnya. Nah, puji Tuhan, saudara, ketika saya sudah siap, saya telepon dia. Puji Tuhan, jaringnya baik. Dia cari di AI, saudara, motivator yang handal di kota Jakarta supaya dia bisa menjadi pembangun jejaring yang baik. Nah, setelah dia kerohanian itu nggak bicara motivator yang baik, tapi kalau kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang kita sembah. Bapak-bapak ingat di buku Berintegritas jilid pertama, sesi I pertamanya intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita mimpi bisa jadi pembangun jejaring yang baik, Tuhan akan kirim orang-orang untuk memperlengkapi kita. Kuncinya, kita dengan tulus hati mau menjadi pembangun jejaring yang baik. Nah, akhirnya koko saya berubah, saudara. Kami yang tadinya paling sinja, Natal, ucapin, sekarang kami bisa. 2 minggu sekali dia telepon saya telepon dia. Kami bicara di salah satu kering di kota Bekasi. Dia menjadi pemimpin kering Katolik itu. Nah, seorang introvert, karena keluarga kami rata-rata introvert. Berarti saudara, Tuhan tidak melihat. Saya baru dengar khotbah pendeta David Harrison, salah seorang komisaris BUMN di negara kita, dia seorang pendeta juga. Dia khotbah tentang Daud, saudara. Ketika Nabi Samuel diminta Tuhan untuk mengurapin salah satu anaknya Isai, itu Daud nggak diundang sama papanya Isai. Dimulai dari Eliab, Abinadab, Sarma. Tapi ditolak Tuhan semua, saudara. Akhirnya Nabi Samuel tanya sama Isai, masih adakah anak kamu? Ada, tolong dipanggil. Tapi anak ini nggak bisa diharapin, dia bukan tentara. Pokoknya panggil saja. Nah, ketika Daud dipanggil, Tuhan bilang sama Nabi Samuel, ini yang harus kamu urapin. Nah, berarti saudara, Tuhan tidak melihat fisik kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebulan yang lalu kita belajar di materi pertama dari Berintegritas jilid kedua ini, saudara. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita tidak boleh menyesalin diri kita. Kok aku kurangnya dalam hal ini? Enggak. Kalau kita memiliki keinginan, kita bisa naik bersama Tuhan yang kita sembah. Kita bisa menjadi pembangun jejaring yang baik. Terima kasih Bapak-Bapak, saya kembalikan ke Pak Thomas atau nanti ke Pak Dedi. Silakan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya serahkan ke Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Christian Sun yang sudah melayani kami lebih kurang 1 jam ini dengan tema yang sangat luar biasa menarik untuk kita semua, bagaimana kita naik bersama. Ya, jadi malam ini kita memberi kesempatan, saya pikir saya tidak perlu menunjuk satu-satu lah, tapi saya percaya ketika Roh Kudus yang bekerja, ketika kita menerima pemberitaan firman pada buku ini, kita mungkin ada yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi atau mungkin juga ingin bertanya atau mungkin juga ingin suatu pengalaman hidup bagaimana mungkin sudah pernah memasuki fase naik bersama ini dalam hal membangun hubungan yang satu dengan yang lain ya. Nah, untuk pembuka mungkin saya dululah untuk yang aku menyampaikan kepada yang lain, mungkin mana tahu nanti ada menyambung untuk yang lain. Jadi tema hari ini sangat luar biasa. Uh, uh, uh,
Saya bersyukur sampai saat ini saya diingatkan pentingnya bagaimana kita itu harus, saya selalu diingatkan dari dulu waktu kalau kita sekolah tuh, kita selalu diingatkan bahwa kita ini makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu jelas salah satunya kita tidak boleh memiliki orang-orang yang sifatnya hanya memiliki ego untuk diri sendiri. Tapi kita memiliki suatu hati yang bagaimana memiliki kesosialan untuk melihat keadaan sekeliling kita. Nah, tapi ya kita tidak bisa katakan itu semua orang harus bisa melakukan sesuatu dengan sosial ya. Tetapi di sini kita dituntut ya, apalagi dengan situasi saat ini keadaan ya secara perekonomian secara dunia ini lagi boleh dikatakan keadaan lagi belum membaik malah mengkhawatirkan. Tetapi di sinilah kita dituntut bagaimana kita memiliki satu kesatuan untuk bergandengan tangan khususnya untuk menguatkan, meneguhkan, dan memajukan apa yang ingin kita capai visi itu khususnya pelayanan di gereja kita setempat. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Christian tadi, bahwa dua hal yang dikatakan jangan jadi orang yang suluran, tapi jadilah orang yang teamwork, dan satu hal lagi yang dikatakan naik bersama. Nah, saya bersyukur di gereja kami saat ini, khususnya Kompria, ya, saya melihat banyak hal yang menunjukkan suatu hal bagaimana kaum pria di Maranatha ini semakin hari memiliki suatu pergerakan yang intinya bersama-sama mau bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan yang ada. Dan saya masih diingatkan contoh yang terbaru ini waktu 10 hari lalu kan terjadi kebakaran di gereja setempat kami, ya, akibat itu. Tapi saya melihat sesuatu itulah pentingnya kita perlu kerjasama. Kalau saya kerja sendiri, nggak akan mungkin juga membantu bisa mengevakuasi orang-orang yang masih ada di dalam dan sebagainya atau sebagainya. Tetapi saya melihat di sini kegerakan kaum bapaknya luar biasa. Ya, ada yang berbondong-bondong. Contoh saya lihat seperti Pak Alung, ya, kemudian ada Ko Hendri yang membahu-membahu bersama saya, juga ada Pak Aming dan sebagainya. Kami membahu-membahu membagi tugas. Ada yang membantu dengan tim relawan damkar naik tangga untuk menurunkan anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu dari lantai 2 dari samping bangunan. Dan satu sisi lagi yang bergerak termasuk saya, kami mengevakuasi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di belakang yang tidak bisa keluar dari depan karena asap sudah terlalu tebal dan dipaksakan akan berbahaya. Dan di situ juga ada gembala kami Pak Surya dan juga istri dan juga beberapa ibu yang juga ada yang kondisinya sudah harus pakai tongkat dan sebagainya. Kami bahu-membahu, kami evakuasi dan kami bekerja sama, dan inilah melihat satu hasil ya, puji Tuhan bahwa walaupun api asap sudah menebal seperti itu, tetapi kami bisa saling mengingatkan untuk saling bekerja sama, itu akhirnya bisa mengadvokasi orang. Kalau bukan karena belajar, salah satu saya percaya dari firman itu, kalau kita tidak belajar dari firman itu, mungkin kita masing-masing menyelamatkan diri sendiri di situ. Dan kita percayakan sebenarnya hanya kepada petugas damkar saja. Ya, kalau petugas damkar saja ya juga akan mempersulit orang. Di tengah kita melihat juga ada beberapa ibu di luar itu menangis karena anaknya ada di dalam terjebak di nggak bisa keluar. Ada juga ada beberapa yang menangis, ada yang anak muda itu menangis karena pasangannya ada di dalam tidak bisa keluar. Nah, tapi disitulah kita bagaimana belajar bergandengan tangan itu bekerja sama untuk mengamankan suasana itu sehingga semua bisa selamat. Nah, ini salah satu contoh yang sangat menarik. Dan saya sendiri tadi pagi juga diingatkan kembali untuk belajar bagaimana membantu jemaat yang sedang membutuhkan. Jadi tadi pagi itu ada seorang ibu muda ya me-WA saya secara pribadi, memang secara di call center kami sudah diinfokan untuk dukung doa untuk mamanya saat ini dalam kondisi yang kritis di rumah sakit. Nah, pada saat tadi pagi dia meminta WA karena mungkin dia kenal saya karena saya suka membantu mencarikan solusi untuk pendonor darah. Nah, singkat cerita dia butuh 3 kantong darah dan butuhnya mendesak, maka saya hanya bisa memposting ke grup-grup termasuk di grup kami, grup Kompria dan juga yang lain-lain, dan puji Tuhan ada Kompria yang ikut berpartisipasi langsung menyatakan ikut ya. Contohnya salah satunya ada Pak John Chandra
Pak Asun yang ada ikut di hari ini, malam ini ikut buku pelatihan ini, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa sampai akhirnya ada Kompri yang tergerak untuk membantu dan juga saya sudah hubungi teman komunitas kami di PMI, saya punya ada linknya, saya minta bantu, saya kirimkan formulirnya kepada ibu mudanya untuk segera diisi, ternyata akhirnya nggak jadi dipakai yang itu karena stok darah 3 kantong cukup dari orang-orang terdekat. Nah, ini contoh artinya adalah bahwa mana kita belajar tadi di poin-poin yang terakhir tadi bahwa kita memang tidak bisa harus sendirian dan kalaupun kita mau jadilah mitra kerja yang baik untuk membantu yang membutuhkan. Dan saya bersyukur apa yang dilakukan khususnya dari kaum pria yang begitu antusias membantu untuk menjadi donor darah untuk ibu ini, ya, mama dari ibu muda ini sesuatu adalah bagaimana saya percaya mereka digerakkan dengan kasih. Mereka digerakkan bagaimana firman itu yang bekerja. Termasuk apa mungkin saat ini juga ada Pak Asun yang ikut, mungkin dia bisa melihat bagaimana digerakkan menjadi orang-orang yang saling mau bekerja sama dan peduli ya. Sampai tadi malam ibu muda ini melakukan WA kepada saya, Pak, terima kasih untuk bantuannya sehingga saya dapatkan pendonor, ya disebutnya salah satu Pak Asun dan yang lain. Saya katakan berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang memakai saya untuk menjadi orang yang untuk membantu mencari pendonor. Ya, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan semua itu, mungkin sifat saya mungkin nggak mau peduli, ngapain, apalagi tadi pagi banyak kerjaan juga yang harus masuk di chat saya, di WA dan telepon, tapi saya teringat, saya harus menjadi orang-orang yang peduli, ambil bagian, menjadi mitra kerja yang baik untuk membantu siapapun, termasuk apalagi ini adalah saudara seiman kita dan orang-orang yang ada di dalam pelayanan di gereja itu. Nah, inilah sesuatu indahnya bahwa mitra kerja itu tidak harus hanya sekedar berbasis tentang bisnis, perdagangan, memang itu perlu untuk kita, tetapi juga bagaimana mitra kerja itu berbasis juga di dalam pelayanan kita sehari-hari, sehingga kita bisa melihat dan bisa mengubah untuk orang lain supaya orang itu menjadi berkat melalui pelayanan kita. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Pak Christian dan semuanya tentang apa yang saya alami dan apa yang saya dapat. Ini saya benar-benar diberkati dengan tema pada malam ini. Nah, selanjutnya mungkin ada yang tergerak hati untuk Tuhan yang berbicara melalui kehidupan Anda, Roh Kudus yang berbicara malam ini untuk menyampaikan kesaksian apa yang dialami atau ingin ditanyakan, silahkan. Karena kalau saya nunjuk-nunjuk nanti nggak ada yang mau ini, nanti takut malah ke depan nanti nggak mau ikut lagi. Jadi silahkan, saya akan bergerak ya, khususnya bagaimana hasil yang didapat dari pelajar malam ini yang dengan kesaksian hidup sehari-hari. Waktu kita persilakan, masih ada waktu ya, lebih kurang berapa menit ke depan ini. Ya silahkan. Atau mungkin pengalaman yang didapat dari Pak Asun tadi pagi ketika kita minta bantuan untuk menjadi pendonor, apa yang dirasakan Pak Asun ketika belajar untuk menjadi pendonor itu dengan kehidupan sebelum-sebelumnya Pak Asun sebagai pembuka mungkin untuk memanaskan suasana malam ini bagi yang lain ingin bersaksi. Mungkin Pak Asun atau yang biasa kita panggil juga Pak John Chandra bisa buka mute-nya. Mungkin nggak di tempat ini lagi. Oh ada. Ya silakan Pak Asun. Salam Pak Dedi. Ya, Yang malam. lain dulu aja Pak. Ah, Iya, gitu ya. soalnya baru masuk Asun Pak. Iya, Oke, thank you. Oke, iya. terima kasih. Iya, Oke. terima kasih Pak Sun. Yang lain mungkin yang ingin share atau gimana? Dan kebetulan ini dari berbagai teman-teman kita dari GSJA Wilayah 5 yang ingin berbagi pengalaman, ada yang sesuai ingin sampaikan? Pak Hartono, Pak Alung, Pak Indra Hatta, Pak Hendri Wahyudi, semua. Pak Lukman Terry juga di sini ada. Ada juga Pak Mavri, Pak Purwo, Pak Siregar nih ya, Pak Rana S ya, Pak Randy, Pak Robin, juga di sini ada Pak Timothy, Pak Sumaryadi, dan Pak Yuming.
Ya, waktu kami silakan. Bagaimana perasaan Anda selama ini ketika belajar menjadi orang-orang yang terbangun dengan satu motivasi menjadi mitra kerja, menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dalam hidup itu apa yang lebih dihadapi? Apakah merasa jadi rugi di lain waktu atau mungkin merasa bersukacita, berbahagia bisa menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi untuk bekerja sama untuk memberkati yang lain? Waktu kami silakan. Mungkin Pak Hartono juga ada di sini dari Bukit Jaitun ya Pak ya. Ya, sambil menanti, silakan kalau ada, saya ingin sedikit nyampaikan sedikit. Yang baru memesan buku ke saya ini baru dari GSC Maranatha, baru 7 orang, dan yang lain belum ada menginfo ke saya, dengan japri ke saya. Nah, saya pastikan, karena sudah terlalu lama, karena kita terus berjalan untuk pembelajaran buku pria integritas yang kedua ini, maka saya beri batas waktu akhir sampai tanggal Sabtu inilah ya, tanggal 2 Mei, karena setelah itu saya tetap akan saya pesankan buku ini ke Pak Alvin di pusat, walaupun misalnya ada 7 orang atau 7 buku atau 10 saya pesan itu. Tujuan saya untuk menggabungkan supaya hemat ongkos kirim. Tapi kalau memang belum ada ya nggak apa-apa, saya pesan yang sesuai yang ada aja. Nanti kalau ke depan ada yang mau pesan lagi, baru nanti saya pesankan ya tetap akhirnya kena ongkos kirim lagi yang jadi beban yang akan lebih besar itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya oke. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan kesaksian atau hasil yang dapat dari buku tema yang kita dapat malam ini yang sudah dilayani Pak Christian Sun. Pak Dedi, Ya, ada Pak Sisanto nih. Coba Pak Sisanto nih. Pak Sisanto. Oh iya, Ya, silakan kepala kita Pak Sisanto ya dari GSJA Kasih Kristus. Waktu kami silakan Pak Sisanto. Ya, tadi penjelasannya sudah ini ya, saya rasa sudah cukup ya. Diparingi dengan kesaksian-kesaksian lagi tadi, kesaksian-kesaksian hidup itu ya, apa yang dialami oleh Pak Christian. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Sisanto. Di sini ada Pak Purwo nih, gembala sidang juga di GSJA, salah satu GSJA di Pulau Rimau. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Berbagi berkat tentang pengalaman pelayanannya dengan lingkungan. Ya, malam, Pak. Ya, salam, Pak. Ya, saya pikir kalau menurut saya yang menjadi berkat itu yang ini loh, Pak, yang kita harus maju bersama. Sebagai pemimpin itu kadang-kadang melihat jemaat, melihat itu tidak sama dengan kita. Kadang-kadang. Ya. Tapi makanya jemaat yang tidak sama dengan kita, maksud saya secara pengetahuan, secara apa. Jadi rata-rata saya melihat seperti itu. Saya sendiri kadang-kadang terjebak seperti itu, Pak. Jadi untuk ini melalui pembelajaran ini, ya saya diberkati hari ini mau maju bersama dengan saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan dengan siapapun yang mungkin jebakan itu seperti itu. Kadang saya melihat, oh jemaat kemampuannya kok nggak seperti saya gitu. Nah melalui malam ini
saya diberkati sekali dengan hal ini. Ya itu aja Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus Iya. memberkati. Baik, terima kasih Pak Purwo untuk kesaksiannya tentang bagaimana pengalaman mengikuti acara ini. Baik Pak Christian, kayaknya yang lain atau mungkin malu-malu atau juga belum siap atau juga belum ada yang ini tergerak. Mungkin kita, saya pikir kita cukup sampai di sini ya Pak Christian, Pak Ya. Thomas untuk acara ini. Ya. Nah, nanti kalau ada yang ingin di lain waktu ingin sampaikan ya mungkin kita beri waktulah nanti melalui di grup atau apa yang ingin disampaikan bisa di ini kan untuk hal-hal yang belum mungkin terpikir saat ini ya. Oke. Kalau memang tidak ada dari yang lain, kita akan akhirin aja acara malam ini untuk untuk buku pelatihan jilid kedua, Iya, bab Pak. yang kedua ya. Nah, kita akan lanjut nanti bulan depan. Christian, kita bagusnya di minggu keempat atau di minggu ketiga, Pak? Apakah Pak Christian ada waktunya, Pak Thomas? Ya, bisa untuk sarannya. Bisa Pak Dedi aja tentuin Pak sama kawan-kawan dari wilayah 5. Oke, Saya baik, bisa Pak. Pak, di hari Selasa bisa. Minggu Bisa. keberapa aja bisa Pak. Ya. Bisa Pak Iya. Thomas bisa. Nanti saya lanjut. Saya akan share nanti melihat jadwalnya dulu supaya tidak ada yang terganggu pelayanan dari bapak-bapak khususnya hamba-hamba Tuhan ini supaya kita bersama-sama bisa tetap bergabung melalui Zoom buku pelatihan ini untuk bulan yang ketiga ya yang kita akan lakukan bulan depan ya. Baik, kalau nggak ada lagi itu saja mungkin saya sampaikan. Tetap saya mengingatkan untuk yang ingin memesan buku paling lambat itu saya terima kalau Sabtu oke lah tanggal 3 Mei hari Minggu mungkin bapak-bapak ya mungkin ingin berkoordinasi dengan jemaat komprianya di gereja setempat untuk memastikan jumlah buku yang dipesan. Jadi minggu malam lah saya sudah terima kepastian dari setiap gereja untuk pesanan bukunya karena Senin depan saya akan sudah memesan kepada Pak Alfian di pusat untuk jumlah buku yang akan dipesan. Mungkin itu saja. Selanjutnya baik kita akan akhiri di sini kita akan doa tutup bersama. Saya minta kesediaan mungkin Pak Hartono untuk memimpin doa dan setelah itu saya meminta kaum pria yang ikut dalam Zoom ini jangan keluar dulu, mohon dibuka Zoom-nya, lensa kameranya untuk kita foto bersama dan nanti mohon kesediaan dengan Pak Thomas untuk mendokumentasikan untuk dokumentasi untuk wilayah 5 dan BPD. Baik Pak, kepada Pak Hartono kami persilakan untuk membantu kita untuk dalam doa penutup. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dalam kegiatan seminar kami pada malam hari Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus mengasihi Engkau Tuhan lewat seminar pada malam hari ini. Bila kau memakai terus Pak Christian Sun untuk menjadi berkat bagi setiap pria-pria di wilayah 5 ini Tuhan. Kau berkati kehidupannya, anugerahkan tubuh yang sehat, dan kau berkati setiap usaha pekerjaannya boleh semakin maju dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat anugerah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Hartono. Baik Bapak-Bapak sekalian, mohon dibuka kameranya, kita akan foto bersama untuk dokumentasi yang akan dibantu oleh Pak Thomas. Ya, bisa ini. Dilihatkan wajahnya. Ya, sudah Pak. Kalau Pak Dedi ini mungkin pada belum mandi mungkin. Ya, Pak Dedi sudah Pak Dedi. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili wilayah 5. Terima kasih untuk Pak Christian Sun, Pak Thomas, juga para hamba Tuhan yang ada, juga semua kompria wilayah 5 yang antusias untuk mengikuti acara malam ini. Sampai ketemu bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan Yesus Ya, memberkati. makasih. Terima kasih Pak Christian. Ya. Boleh keluar sendiri-sendiri ya. Pak Christian. Iya Pak Sisanto.